Perkenalkan, saya Salma Hanifah dengan NDH 40. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2026, gelombang 9 angkatan 40 yang dibimbing oleh mentor Bapak Nasihul Hakim AMDIP SHMH dan Coach Ibu Wahyuni Fajarudin SHMH. Melalui kegiatan aktualisasi ini, saya mengangkat isu mengenai belum optimalnya proses monitoring status usulan kenaikan pangkat yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, saya mengembangkan Sigma KP, Sistem Integrasi dan Otomatisasi Monitoring Kenaikan Pangkat sebagai bentuk inovasi digital untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, terdapat 5 kegiatan utama yang dilakukan dalam proses pengembangan dan implementasi Sigma KP. Kegiatan pertama adalah analisis proses bisnis dan identifikasi kebutuhan otomasi. Kegiatan 1 ini menerapkan seluruh nilai-nilai dasar berakhlak. Dengan tahap 1 adalah melakukan diskusi awal dengan mentor terkait isu aktualisasi. Tahap 1 ini menerapkan seluruh nilai dasar berakhlak dengan output resume konsultasi dan arahan dari mentor serta lembar persetujuan dari mentor. Tahap 2 adalah mengidentifikasi alur kerja manual dengan melakukan koordinasi dengan operator kepegawaian. Koordinasi dan diskusi ini menerapkan 7 nilai dasar berakhlak dengan output adalah notulensi terkait alur kerja manual. Selanjutnya, tahap 3 adalah menentukan titik yang dapat diotomatisasi. Dalam hal ini, saya mendalami website SIASN untuk mendapatkan laman dari website yang dapat dilakukan proses otomasi. Tahap ini menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Terakhir, tahap 4 adalah menentukan kebutuhan teknis. Dalam hal ini, output yang akan diperoleh adalah spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu instalasi dan software yang akan digunakan. Untuk membangun sistem ini, tahap ini menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua, pengembangan skrip automasi Sigma KP. Kegiatan 2 ini menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Dengan tahap 1 adalah membuat desain alur sistem. Tahap 1 ini menerapkan seluruh nilai dasar berakhlak, kecuali kolaboratif, dengan outputnya adalah flowchart. Tahapan 2 menyusun skrip Python dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan output skrip pengambilan data otomatis. Terakhir, mengintegrasikan skrip dengan spreadsheet dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan outputnya adalah skrip pengambilan data. Kegiatan 3, uji coba dan debugging sistem automasi. Tahapan kegiatan ini meliputi: pertama, menjalankan skrip menggunakan data uji; kedua, mengidentifikasi error pada sistem; yang ketiga, melakukan perbaikan dan optimasi skrip. Kegiatan ini dan tiap-tiap tahapannya menerapkan semua nilai berakhlak. Output pertama adalah hasil uji coba awal skrip. Output kedua adalah tampilan error. Jika diperhatikan, uji coba awal sudah berhasil, namun data usulan yang diambil sistem masih salah. Semua status usulan berstatus input berkas. Padahal jika dicek salah satu nama usulan di website SIASN, status usulannya adalah pembuatan SK berhasil. Dengan melakukan perbaikan dan berdiskusi dengan rekan kerja, maka output ketiga adalah skrip stabil dan sistem berjalan otomatis. Kegiatan 4, implementasi dan sosialisasi Sigma KP. Setelah sistem berhasil dikembangkan dan diuji, Sigma KP mulai diterapkan pada proses monitoring sebenarnya. Kegiatan 4 ini memuat semua nilai berakhlak. Tahapan kegiatan meliputi: yang pertama, menjalankan skrip pada data real secara berkala dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Dengan output adalah data kenaikan pangkat yang berhasil diproses secara otomatis. Tahap kedua adalah mengintegrasikan hasil ke spreadsheet monitoring dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta outputnya adalah spreadsheet monitoring terisi secara otomatis. Setelah sistem berhasil, maka tahap terakhir adalah melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada operator kepegawaian dengan menerapkan semua nilai berakhlak. Output dari tahapan ini adalah foto kegiatan, berita acara, dan daftar hadir sosialisasi. Kegiatan 5, evaluasi dan monitoring Sigma KP. Kegiatan terakhir dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan optimal dan terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna.
Kegiatan ini menerapkan seluruh nilai-nilai dasar berakhlak. Tahapan kegiatan meliputi pertama, melakukan monitoring terhadap kinerja sistem. Tahapan ini menerapkan ketujuh nilai berakhlak dengan outputnya adalah laporan hasil pemantauan performa sistem. Tahapan kedua, mengumpulkan review dan masukan dari operator kepegawaian. Tahapan ini juga menerapkan seluruh nilai dasar berakhlak. Output dari tahapan ini adalah rekapitulasi hasil umpan balik dan masukan yang dikumpulkan melalui Google Form. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi dan diskusi evaluatif bersama mentor untuk memberikan solusi yang efektif. Tahapan ini menerapkan seluruh dasar nilai berakhlak, serta output dari tahapan ini adalah notulen perbaikan dan masukan dari mentor. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Saputra. Saya pengelola kepegawaian di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Tenggara. Pesan dan kesan saya tentang Sigma KP ini, yang pertama itu Sigma KP mempersingkat pekerjaan saya selama ini mengurus tentang kenaikan pangkat, bagaimana secara manual ke otomatis. Nah, terus penggunaan teknologi ini sangat perlu di lingkungan kami karena banyaknya pegawai, sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan pekerjaan secara otomatis. Saya Rara, pengadministrasi kepegawaian di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara. Menurut saya aplikasi ini sangat membantu dan bisa mengurangi human error dalam pengelolaannya dalam pemakaiannya gitu. Terima kasih. Nama saya Fikram, saya staf kepegawaian di Kanwil di Jenpas Sultra. Kesan dan pesan saya dari aktualisasi Latsar Salma yaitu automation sistem kenaikan pangkat, saya sangat terbantu dengan sistem tersebut karena dengan adanya sistem itu saya tidak perlu lagi melakukan update secara manual karena sistem itu melakukan update secara otomatis. Akhir kata dari saya, dari proses belajar tumbuh semangat pengabdian. Dari Latsar lahir ASN yang siap melayani. Saya Salma Hanifah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.